Hai semua, Mr. E di sini dan ini adalah episode kelima dari What If season kedua. So, spoiler warning buat kalian dan inilah dia What If Captain Carter fought the Hydra Stomper. Episode ini diawali dengan invasi dari pasukan Chitauri ke New York, di mana Kapten Peggy Carter bersama The Avenger yang ada Wasp-nya bertarung bersama. Dan setelah menghajar Loki bareng Black Widow, Natasha Romanoff, invasinya pun selesai. Nice hat. Sementara itu di Nexus of All Realities, The Watcher sedang membicarakan Kapten Carter, seorang super soldier dari Perang Dunia Kedua yang tersesat melintasi waktu dan sempat menjadi The Guardian of the Multiverse sebelum dia mengembalikannya ke timeline asalnya. Dan Peggy pikir itu adalah akhir dari petualangannya, padahal sebenarnya tidak. Setelah itu, Peggy terlihat menjemput Natasha untuk menjalankan misi, di mana mereka pergi ke sebuah kapal kargo. Tapi saat di sana, Natasha meminta Peggy bersiap untuk apa yang akan dia lihat. Peggy pun agak bingung, tapi ketika dia menggeser peephole dari sebuah kontainer, Peggy seketika terkejut karena ada Hydra Stomper di sana, dan yang lebih mengejutkannya lagi, ada seseorang di dalamnya. Tapi sesaat kemudian, Hydra Stomper-nya tiba-tiba menyala, menyerang mereka, yang membuat Peggy serta Natasha memutuskan untuk kabur. Setelah kejadian itu, Peggy yang melihat Steve Rogers di armornya menanyai Fury soal itu karena Fury mengatakan jika Steve telah tewas, dan Fury membenarkan itu karena Steve Rogers telah tewas pada tahun 1953. Tapi Peggy berkata dia baru melihatnya, yang membuat Fury memberitahu soal rumor-rumor yang berseliweran kalau Hydra Stomper ternyata terlihat lagi dari tahun 1960, dan kalau itu benar, maka Hydra Stomper lah yang bertanggung jawab atas tewasnya puluhan agen S.H.I.E.L.D. Peggy pun menyangkal itu karena Steve tidak akan melakukannya, tapi Natasha berkata kalau itu mungkin jika Red Room lah yang mengendalikannya karena ada rumor kalau Red Room menemukan Hydra Stomper dan menampungnya. Setelah itu Fury memberitahu kalau mereka mengetahui misi selanjutnya dari Hydra Stomper, tapi saat Peggy ingin menjadi pemimpin operasinya, Fury melarang Peggy ikut karena Hydra Stomper terlalu berbahaya dan sebuah perisai tidak akan bisa menghentikannya. Natasha juga setuju karena Hydra Stomper bukanlah Steve Rogers yang dia kenal, tapi meski begitu, Peggy masih bertanya apa misi Hydra Stomper. Di markas S.H.I.E.L.D., Bucky yang menjadi petinggi di sana didatangi oleh Brock Rumlow dan timnya untuk mengamankan Bucky karena ada laporan upaya pembunuhan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Hydra Stomper terlihat datang dan mulai menembaki Bucky, tapi untungnya Peggy bergegas datang melindunginya. Setelah itu, Peggy pun memberitahu Bucky kalau itu Steve, dan mendengar kalau bahan bakar Hydra Stomper bukanlah Tesseract, Peggy yakin jika dia bisa merusaknya, dan dia pun melompat ke arah Stomper ketika Stomper masih berusaha membunuh Bucky. Peggy pun berusaha menghancurkan sumber energinya, tapi Stomper tidak memperdulikannya dan segera pergi mencari Bucky. Tapi ketika Stomper menemukan Bucky dan berencana membunuhnya, Bucky malah menghentikan Natasha yang akan menembak dengan pesawatnya dan mengeluarkan ceramah no jutsu pada Steve. Let's get a drink, like the old days. Tapi ternyata itu tidak berhasil, dan untungnya Peggy datang dan mulai menghajar Stomper serta berhasil merusak sumber energinya. Melihat Peggy dan Stomper terjun, Natasha pun langsung menolongnya dan dia memutuskan membawa Peggy ke Skotlandia agar S.H.I.E.L.D. tidak ikut campur. I'm a sucker for a good love story.
Mereka pun mulai memeriksa Steve di armornya dan mereka menemukan kalau armornya lah yang membuat Steve tetap hidup, yang berarti dia tidak boleh keluar dari sana. Mereka juga menyalakan ulang armornya untuk tahu siapa yang mengendalikan Steve, dan sambil menunggu, mereka minum-minum di sana serta berdiskusi siapa yang bisa menolong Steve, di mana Peggy menyarankan mereka ke Red Room yang pasti punya cara menyembuhkan Steve karena besok seluruh dunia akan memburu Steve dan mereka tidak punya waktu untuk Tony atau Banner mencoba-coba menyembuhkan Steve. Mendengar itu, Natasha pun memberitahu kalau dia telah membunuh pemimpin Red Room dan mereka juga tidak tahu di mana lokasi Red Room. Tapi sesaat kemudian, Steve yang sudah sadar berkata dia bisa menuntun mereka, dan melihat itu, Natasha pun langsung waspada. Tapi karena tingkah Steve seperti orang normal, mereka pun memutuskan mempercayainya. Mereka pun mengikuti Steve menuju Sokovia, ke bekas pangkalan militer yang dibuat seperti perumahan tapi berisikan robot-robot yang bertingkah seperti warga. Setelah itu mereka tinggal menunggu Red Room datang karena Steve telah menghubunginya, dan ketika sedang menunggu, Steve dan Peggy mulai CLBK, tapi tiba-tiba robot di sana mulai menembaki mereka dengan Widow Bites dan mereka pun mulai menghancurkan robot-robot tersebut. You've got to be kidding me. Tapi sayangnya, armor Hydra Stompernya tiba-tiba mati, Natasha berhasil dilumpuhkan, dan Peggy juga tidak berdaya karena tembakannya. Tak lama kemudian Red Room Academy terlihat di langit dan Melina Vostokov serta para Black Widow-nya juga terlihat mendatangi mereka, dan terungkap kalau Steve tidak benar-benar sadar dan sengaja membawa Peggy ke sini yang merupakan bagian dari misinya. Melihat itu, Peggy dan Natasha pun memutuskan untuk melawan, di mana Peggy melawan Steve sementara Natasha melawan para Black Widow. Okay. Mereka berdua nampaknya kesulitan menghadapi lawan mereka masing-masing. Ingrid, straighten your back. She damaged it in bicycle accident in 3rd grade. Hit her harder. Good. Harder. Yes, good work. Sampai Natasha melumpuhkan para Black Widow dengan Widow Bites, sedangkan Peggy mengeluarkan ceramah no jutsu. This isn't us! Tapi meski begitu, Steve yang mulai sadar memutuskan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Red Room Academy, dan meski Peggy telah memohon padanya, tapi Steve telah menetapkan pilihannya. Oh, no. Dia pun melesat ke arah Red Room Academy, dan ketika Natasha kewalahan menghadapi Melina, dia yang melihat Steve menembakkan grappling hook-nya pada Steve dan mengikatnya pada Melina, yang membuat Melina tertarik ketika Steve menghancurkan Red Room Academy, dan mereka pun tewas bersama dengan hancurnya Akademi. Setelah itu, Peggy dan Natasha pun kabur dari sana dan kembali ke Avengers Tower. Tapi saat di sana, Peggy yang percaya kalau Steve pasti selamat memutuskan untuk pergi mencarinya. Tapi tiba-tiba sebuah portal terbuka di bawahnya, mengirim Peggy ke entah berantah. Dan ketika dia membuka matanya, Peggy telah dikirim ke universe lain dan dia didatangi oleh Nick Fury dengan Scarlet Witch yang berada di sampingnya. Dan episode kelima pun tamat.